Semakin kamu berusaha untuk diam, semakin tidak akan pernah diam. Karena yang kamu sebut sebagai diam selama ini hanya tubuhmu yang berhenti berbicara. Tapi di dalam ada yang terus bergerak, terus berkomentar, terus menuntut, dan terus ingin didengar. Dan tanpa kamu sadari, itulah yang membuat hidupmu terasa bising. Bahkan saat tidak ada suara sama sekali. Kamu bisa menutup mulutmu, tapi tidak dengan egomu. Dan selama itu masih terjadi, itu berarti kamu belum pernah benar-benar diam. Lalu pertanyaannya, jika itu bukan diam, lalu apa sebenarnya diam yang sejati? Salam Sang Sejati. Kamu mungkin mengira diam itu berarti tidak berbicara. Tapi bagaimana jika justru di saat kamu diam, ada sesuatu di dalam dirimu yang sebenarnya masih bergejolak? Dan lebih dalam lagi, bagaimana jika selama ini bukan dunia yang terlalu bising, tapi ego dirimu sendiri yang tidak pernah berhenti berbicara? Ada satu rahasia yang jarang disadari, bukan tentang bagaimana cara berbicara dengan benar, tapi tentang bagaimana berhenti dari dorongan untuk selalu ingin mengatakan sesuatu. Sesuatu yang terasa sepele, tapi diam-diam menentukan arah hidupmu. Kamu mungkin pernah mengalaminya saat kamu memilih diam, tapi di dalam hatimu ada dorongan untuk membalas. Saat kamu menahan kata-katamu, tapi pikiranmu tetap berdebat tanpa suara. Atau saat kamu tampak tenang di luar, tapi di dalam ada kegelisahan yang terus bergerak. Lalu kamu menyebut itu sebagai diam, padahal itu belum diam. Itu hanya suara yang disembunyikan. Diam yang sejati bukan sekedar menutup mulutmu. Diam yang sejati adalah ketika tidak ada lagi sesuatu di dalam dirimu yang perlu dibuktikan. Dan di titik inilah sesuatu yang sangat halus mulai terjadi. Selama ini kamu diajarkan bahwa hidup harus dikejar, harus diperjuangkan, harus dipaksakan agar sesuai dengan keinginan. Semakin keras kamu berusaha, semakin kamu merasa hidup ini bergerak. Tapi anehnya, semakin kamu mengejar, semakin sesuatu terasa menjauh. Ketenangan sulit didapat, pengakuan tidak pernah cukup, dan bahkan doa terasa seperti menggantung di langit tanpa jawaban. Pernahkah kamu bertanya kenapa? Bukan karena Tuhan tidak mendengarnya, bukan karena hidup ini tidak adil, tapi karena ada satu hal yang terlalu berisik hingga menutup jalan datangnya jawaban. Itu adalah ego. Ego tidak selalu berbentuk kesombongan. Kadang ia hadir sebagai kegelisahan, sebagai ketakutan, sebagai dorongan untuk segera berhasil, untuk segera diakui, untuk segera mendapatkan. Dan selama suara itu masih hidup, diam tidak pernah benar-benar terjadi. Padahal justru dalam diam itulah hukum ilahi bekerja. Bukan diam yang pasif, bukan diam karena kalah, tapi diam yang lahir dari kesadaran bahwa tidak semua hal harus kamu kendalikan. Ada sesuatu yang bergerak ketika kamu berhenti memaksa. Ada sesuatu yang mendekat ketika kamu berhenti mengejar. Dan ini bukan sekedar kata-kata. Lihatlah hidupmu. Semakin kamu mengejar sesuatu dengan gelisah, semakin ia terasa menjauh. Semakin kamu memaksakan hasil,
semakin ia sulit terjadi. Rezeki terasa sempit, hubungan terasa berat, dan hidup terasa seperti perlawanan yang tidak ada ujungnya. Tapi para arif melihatnya berbeda. Mereka tidak sibuk mengejar dunia, bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka memahami satu hal yang jarang disadari pada umumnya, bahwa dunia tidak datang kepada hati yang memaksanya. Dunia mendekat kepada batin yang tenang, bukan karena dunia tunduk pada manusia, tapi karena semesta selalu patuh pada keselarasan. Ketika batinmu selaras, hidup tidak lagi terasa seperti perjuangan. Langkah menjadi ringan, jalan terbuka lebar tanpa harus dipaksa. Dan disinilah letak rahasianya. Diam bukan berarti berhenti hidup. Diam adalah berhenti melawan, berhenti menuntut hasil sebelum waktunya, berhenti memaksakan arah sesuai keinginan, berhenti menganggap bahwa semua harus berjalan sesuai dengan rencanamu. Karena sejatinya hidup ini tidak pernah bergerak karena desakan. Ia bergerak karena kesesuaian, dan kesesuaian hanya lahir dari batin yang tidak ribut. Kamu mungkin lelah bukan karena hidup ini terlalu berat, tapi karena kamu terlalu sering melawan arusnya, terlalu sering menggenggam apa yang seharusnya dilepas, terlalu sering memaksa apa yang seharusnya menunggu. Dan tanpa kamu sadari, kelelahan itu bukan berasal dari dunia, tapi dari dirimu sendiri. Maka di titik ini, diamlah, bukan untuk lari dari kehidupan, tapi untuk membiarkan kehidupan berjalan sebagaimana mestinya. Karena ketika ego mulai melemah, kesadaran mulai mengambil alih, dan disitulah sesuatu yang aneh mulai terjadi. Hal-hal yang dulu terasa rumit mulai menemukan jalannya sendiri. Pertemuan yang tepat terjadi tanpa direncanakan. Jawaban muncul tanpa harus dipaksa. Bukan karena kamu mengendalikan semesta, tapi karena kamu berhenti melawannya. Dan semakin dalam kamu masuk ke dalam diammu ini, kamu akan mulai melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi, bahwa banyak hal dalam hidupmu tidak pernah benar-benar tertutup. Hanya saja kamu terlalu sibuk mengetuk pintu, padahal pintu itu sejak awal sudah terbuka. Tapi hati-hati, tidak semua diam adalah jalan menuju keselarasan. Ada diam yang penuh tuntutan, ada diam yang masih berharap hasilnya, ada diam yang menunggu sambil gelisah. Tapi ini bukan diam, itu semua hanya ego yang berubah bentuk. Ada pula diam yang lahir dari luka, diam karena kecewa, diam karena marah yang ditekan. Ini pun bukan diam, tapi ini adalah beku. Dan sesuatu yang beku tidak bisa mengalirkan kehidupan. Ada juga diam yang terasa suci, tapi sebenarnya menyimpan rasa lebih tinggi, merasa lebih tenang, lebih sadar, lebih dalam dari orang lain. Disinilah jebakan paling halusnya. Karena ego tidak selalu berteriak, kadang ia berbisik dalam bentuk yang lebih halus. Maka diam yang sejati tidak meminta pengakuan, tidak ingin dilihat, tidak ingin dibenarkan. Ia bahkan tidak sadar bahwa ia sedang diam. Ia hanya hadir, sederhana, jujur, dan utuh. Dan ketika kamu benar-benar sampai di titik ini, sesuatu dalam hidupmu akan berubah. Bukan di luar terlebih dahulu, tapi di dalam. Ada rasa lapang yang tidak bisa dijelaskan. Seolah-olah beban yang lama kamu bawa akhirnya dilepaskan.
Pikiran tidak lagi berisik, hati tidak lagi menuntut, dan dunia yang dulu terasa menekan perlahan menjadi netral, lalu bersahabat. Kamu tidak lagi merasa harus membuktikan sesuatu, tidak lagi merasa harus mengejar siapapun. Dan anehnya, justru di saat itulah dunia mulai mendekat. Penghormatan datang tanpa diminta, rezeki hadir tanpa dipaksa, kesempatan muncul tanpa dicari dengan gelisah. Karena semesta tidak merespon ambisimu, tapi ia merespon keselarasan. Dan ketika batinmu selaras, hidup tidak lagi terasa sebagai pertarungan. Ia menjadi aliran. Karena di titik ini, doa tidak lagi terasa seperti permintaan. Setiap napas adalah doa. Setiap langkah adalah penyerahan. Tidak ada lagi jarak antara meminta dan menerima. Karena kamu tidak lagi memaksa. Kamu percaya. Dan dalam kepercayaanmu itu, hidupmu mulai menunjukkan wajah aslinya. Tenang, cukup, dan tepat pada waktunya. Maka sekarang, coba rasakan. Dalam diammu ini, masihkah ada sesuatu di dalam dirimu yang ingin memaksa? Masihkah ada suara kecil yang menuntut agar hidup berjalan sesuai dengan keinginanmu? Jika masih ada, mungkin kamu belum benar-benar diam. Dan jika suatu saat semua itu benar-benar berhenti, bukan karena kamu menahannya, tapi karena ia memang telah hilang, disitulah kamu akan mengerti bahwa yang selama ini kamu cari di luar ternyata sedang menunggumu di dalam diam. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Salam